Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tasdid yang berbahagia, kita masih membahas tentang indikator puasa, yaitu indikator mengukur seberapa besar tingkat perkembangan kemajuan seseorang yang berpuasa menuju kepada ketakwaan. Nah, indikator kedua adalah orang-orang yang selalu bersegera mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 133 dinyatakan, wasari'u ila magfiratin bir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah mencari ampunan Tuhan kalian dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang yang bertakwa. Dalam kata wasari'u yang bermakna bersegera mencari itu, di dalamnya ada makna tersirat kompetisi, makna yang mengandung kata berlomba-lomba, seakan-akan kita diperintahkan untuk menjadi seorang pemenang dalam hal mendapatkan ampunan. Karena itu diperlukan di dalamnya satu ikhtiar yang maksimal, ikhtiar yang optimal, ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan ampunan, yaitu sebagai seorang pemenang. Sahabat tasdid yang berbahagia, banyak ikhtiar yang harus dilakukan orang agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, orang yang menginginkan ampunan Allah itu harus bersegera menjauhkan hal-hal yang diharamkan oleh agama, yang dilarang oleh agama, sehingga kita sebelum melakukan dosa, kita sudah terhindar terhadap dosa itu. Maka di dalam berpuasa, kita pada saat siang hari dilarang makan, minum, dan berjima kepada pasangan yang sah. Nah, kalau makan, minum, berjima yang halal saja kita mampu mengendalikan, berarti pasti kita sangat bisa meninggalkan hal-hal yang haram yang dilarang oleh Allah SWT. Disitulah puasa dilatih agar kita menjadi orang yang terbiasa meninggalkan hal-hal yang haram. Kemudian seorang yang menginginkan ampunan juga adalah orang-orang yang bersegera dalam melakukan amal soleh, dalam melakukan ibadah. Maka di dalam puasa kita dikondisikan semua orang bersegera ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian bahkan di malam hari kita diperintahkan untuk sholat tarawih. Padahal sholat tarawih itu sholat sunnah, tapi kita diperintahkan untuk berjamaah. Belum lagi kita tentu berusaha untuk melengkapi ibadah-ibadah sholat qobliyah dan ba'diyahnya, menunjukkan bahwa di dalam bulan puasa kita benar-benar dilatih untuk membiasakan beramal soleh, membiasakan beribadah kepada Allah SWT, sehingga ibadah dan amal soleh menjadi perbuatan yang istiqomah. Nabi pernah bersabda bahwa Allah mencintai orang yang mengerjakan amal secara istiqomah meskipun sedikit. Karena itu, sekali lagi, puasa mendidik orang untuk melakukan ibadah secara istiqomah. Lalu orang-orang yang menginginkan ampunan juga adalah orang-orang yang ketika melakukan kesalahan, dia akan bersegera ingat Allah, ingat akan
ancaman Allah, kemudian dia akan segera bertobat, mohon ampun dan menyesali atas perbuatannya karena dia tahu bahwa itu adalah hal yang salah. Dalam Al-Quran dinyatakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang ketika dia melakukan perbuatan keji dan melakukan hal-hal yang mendolimi diri sendiri, maka dia segera ingat Allah, kemudian dia minta ampun sama Allah atas perbuatan salahnya tersebut. Oleh karena itu, di sini terlihat bahwa orang yang meminta ampun itu begitu sensitif terhadap perbuatan kesalahannya, sehingga begitu dia melakukan kesalahan, begitu pula dia ingat Allah dan kemudian minta ampun kepada Allah SWT. Itulah indikator kedua. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, sahabat tasdid, apakah kita sekarang sudah termasuk orang yang mencari ampunan, bersegera dalam mencari ampunan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau belum, masih ada waktu kita mulai bersiap-siap untuk merujuk pada indikator tersebut sehingga kita menjadi orang yang bersegera dalam mencari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat tasdid yang berbahagia, indikator yang terakhir adalah berbuat ihsan. Dalam firman-Nya ayat 134 dinyatakan bahwa alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bahwa orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang berinfak akan hartanya baik dalam keadaan berada maupun dalam keadaan sempit. Kemudian mereka adalah orang-orang yang menahan amarahnya serta memberikan maaf kepada orang yang bersalah kepadanya. Maka orang-orang yang demikian itu adalah disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam indikator ini ada 3 perbuatan ihsan yang harus dilakukan oleh orang yang menginginkan terbentuknya takwa di bulan Ramadan. Yang pertama, ihsan yang diinginkan oleh Allah adalah orang berani berkorban, baik dia dalam keadaan sedang punya maupun dalam keadaan sempit. Di dalam bulan puasa kita siang hari merasa lapar, merasa haus. Tentu rasa lapar dan haus ini akan menumbuhkan sifat empati kepada orang lain yang juga mungkin merasakan lapar yang sama. Apalagi orang di luar sana, boleh jadi dia menemukan makanan hanya 1 kali dalam 1 hari. Ada juga yang 2 hari, 3 hari baru menemukan makanan. Empati yang terus dilatih, disuburkan, maka dia akan tumbuh satu karakter pengorbanan, jiwa pengorbanan. Nah, jiwa pengorbanan inilah yang diinginkan oleh agama sehingga menjadi seorang yang dermawan, orang yang mau menolong orang yang sedang membutuhkan. Sifat dermawan adalah sifatnya Nabi kita Muhammad SAW. Kita sering mendengar dalam riwayat bahwa Nabi adalah orang yang paling dermawan, tapi ketika bulan puasa beliau lebih dermawan lagi. Oleh karena itu, mari di dalam bulan puasa ini kita latih terbiasa untuk memberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Terutama kita dianjurkan untuk menyiapkan makanan untuk berbuka. Orang yang menyiapkan makanan berbuka, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang berpuasa. Lalu perbuatan ihsan yang kedua adalah dia mampu menahan amarahnya. Nabi mengajarkan ketika berpuasa, kan umumnya orang lapar, orang haus itu emosinya naik, emosinya tidak stabil. Maka Nabi mengajarkan bahwa ketika kita berpuasa, ada orang yang mengajak berseteru, kemudian ada orang yang menghina kita, mencela kita, katakan, "Faliyakul inni shaimun." Aku adalah orang yang berpuasa. Artinya kita tidak ingin membalasnya, kita akan menjadi orang yang bersabar. Bersabar bersama dengan Allah. Nah, sabar inilah yang diinginkan oleh agama. Maka sebenarnya puasa pada intinya melatih orang-orang
untuk menjadi orang yang bersabar. Dan yang ketiga, perbuatan ihsan yang diinginkan oleh agama adalah memaafkan orang lain. Ihsan memaafkan ini ihsan yang lebih tinggi dari sabar. Kalau sabar, kita sebenarnya tidak membalas perbuatan orang lain yang menyakiti kita. Tapi kalau memaafkan orang lain, lebih dalam lagi, tidak hanya dia tidak membalas, tapi dia menghapus keinginan untuk membalas dendam atas sakit hatinya. Orang-orang yang sudah mampu menghapus sakit hatinya untuk tidak akan membalas lagi, berarti orang yang mampu memaafkan orang lain. Dan ini adalah suatu perbuatan ihsan yang levelnya lebih tinggi dari sabar. Oleh karena itu, 3 perbuatan ihsan ini kita jadikan sebagai patokan untuk menjadikan diri kita menjadi orang yang bertakwa, dengan cara menyiapkan diri kita di bulan puasa mengikuti aturan-aturan bulan puasa yang sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sahabat tasdid yang dimuliakan Allah, itulah indikator-indikator yang bisa kita jadikan sebagai rujukan agar kita bisa menjadi orang yang bertakwa di bulan Ramadan ini, sehingga mengakhiri bulan Ramadan masuk ke bulan Syawal, kita akan menjadi orang yang fitri, orang yang bersih, orang yang suci. Sebagaimana kita sering dengar istilah Idul Fitri, kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian seorang manusia. Kenapa? Karena Allah sudah mengampuni dosanya, kemudian telah menjadi orang berpuasa itu telah menjadi orang yang memiliki akhlakul karimah, akhlak-akhlak yang mulia, akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik para sahabat tasdid yang berbahagia, mari mengakhiri pembahasan kita tentang indikator ini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan diterima dan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan-nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma barik lana syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an mubaraka wa rizqan halalan thayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Ya Fattah ya Alim, nawwir lana ya Rabbana qulubana bi nuri ma'rifatika waftah lana futuhal arifin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Laqad da'awnaka kama amartana fastajib lana kama wa'adtana wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.